Damn, BT. Know a couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. And that bitch nigga will play you for a thought. Ain't no style watch, yeah, my shit go TikTok. Jumping in out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot. Watch me see him twirl, then they drop. Gotta cut the limo just to cut the top. They be like, geez, why you always hot? 2019, we shooting videos on yachts. Baby on the bike, he be doing top o'clocks. And I'm clipping on you niggas like a dreadlock. And my team winning and we ain't gon' stop. Bad little cheese and she suck on my cock. Nigga want smoke with me, we blow him like a tree. You niggas can't compete with a young nigga like me. Know a couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. And that bitch nigga will play you for a thought. Ain't no style watch, yeah, my shit go TikTok. Jumping in out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot. Watch me see him twirl, then they drop. Gotta cut the limo just to cut the top. They be like, geez, why you always hot? 2019, we shooting videos on yachts. Baby on the bike, he be doing top o'clocks. And I'm clipping on you niggas like a dreadlock. And my team winning and we ain't gon' stop. Hola, ¿cómo están? Balik lagi ke YouTube channel Evi Yanuar. Buat kalian yang baru mampir ke sini, perkenalkan, nama gue Evi, anak Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Dan buat kalian yang sudah beberapa kali datang ke sini, terima kasih. Nah, video ini adalah sebuah kolaborasi dengan teman-teman vloggers dari Vloggers United. Video kali ini tuh temanya soal mata uang di negara yang kami tinggali saat ini. Nah, karena gue sekarang tinggalnya di Kolombia, gue bakalan bahas soal Colombian peso. Di Kolombia, mata uang yang dipakai adalah peso atau lebih dikenal dengan peso Kolombia karena ada beberapa negara di dunia ini yang menggunakan mata uang peso. Kode mata uangnya adalah COP, Colombian peso, dan simbolnya adalah ini. Yes, kalian gak salah lihat, tapi tolong jangan salah baca walaupun bentuknya seperti ini. Tapi kalau di Kolombia bacanya tuh peso, bukan dolar. Nah, jadi simbol ini memang dipakai untuk dua mata uang dolar dan juga mata uang peso. Kelas sejarah dibuka dikit dulu ya. Ada beberapa hipotesa nih soal kemunculan simbol es coret ini. Kok es coret ya? Es coret mah dilarang, stop dong. Jadi dulu ini pada sekitar tahun 1700-an kerajaan Spanyol ini kan kuat nih, dan mereka punya satu mata uang yang berlaku global dan disebutnya itu peso. Nah, lambangnya kan P sama S. Nah, lama-kelamaan S dan P-nya tuh bersatu dan sehingga melebur gitu deh, dan terciptalah simbol S seperti yang sekarang ini. Dan juga yang bilang kalau ini adalah modified typo dari huruf 8. Soalnya kan dulu mata uangnya juga dikenal dengan namanya Ocho de Real. Ocho itu kan angka 8. Nah, jadi supaya lebih gampang untuk menandakan ini sebagai mata uang tertentu, jadi dibuatlah angka 8 itu dengan hipotesa lainnya adalah kalau angka ini, simbol ini berasal dari menunjukkan pilar Hercules. Pilar Hercules itu ada 2 gitu. Terus di antara kedua pilar ini tuh ada semacam pita yang bentuknya tuh kayak huruf S. Nah, waktu Columbus datang ke Amerika dan mulai mencetak uang di Amerika, si pilar Hercules ini tuh dicetak di koin emas dan koin perak. Nah, lama-kelamaan bentuknya tuh jadi seperti simbol yang sekarang ini. Banyak sih hipotesanya yang seperti itu, bisa kalian cari di dunia maya. Itu soal sejarah simbolnya. Sekarang kita ngebahas soal nilai tukarnya. Kalau untuk saat ini sih, kalau dibandingin dengan rupiah, untuk saat ini kalau nggak salah tuh 1 peso sama dengan 4 rupiah. Nah, bisa beli apa sih dengan duit peso? Nah, kalian untuk tahu itu, kalian bisa tonton video gue soal biaya hidup di Kolombia yang ini.
Dan juga kalau mau traveling ke Kolombia, seberapa besar sih biaya yang dibutuhkan, bisa tonton video yang ini juga ya. Linknya gue masukin di description box, langsung cek aja di bawah, oke? Di Kolombia itu pecahannya sama seperti di Indonesia, ada uang koin dan juga ada uang kertas. Uang koinnya itu dimulai dari 5 peso, terus 100, 200, 500 dan juga 1000. Sebenarnya juga ada sih yang di bawah 5 peso gitu, tapi gue jarang ngeliat. Di bawah 50 peso itu ada juga, tapi gue jarang ngeliat. Untuk pecahan kertasnya ada dimulai dari 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Nah, untuk semuanya tuh sering gue lihat kecuali yang 100.000. Nggak tahu, mungkin ada aturan tertentu kali ya, lebih sedikit peredarannya uang 100.000 itu, dan gue juga nggak pengen punya sih, soalnya sulit kayaknya ya untuk dipecahin gitu. Mendingan gue lebih suka pecahan yang kecil-kecil aja. Terus untuk uang kertasnya itu ada beberapa versi ya untuk saat ini. Untuk uang kertas 2.000 sampai 50.000 itu ada dua versi lama dan versi baru. Versi barunya itu baru dikeluarkan tahun 2016. Jadi kedua versi ini masih berlaku, masih bisa dipakai di Kolombia. Gue di sini punya beberapa. Ada 20.000, ada 50.000, dan juga ada 5.000 yang keluaran baru dan 5.000 keluaran lama. Buat orang Indonesia sebenarnya untuk ngelihat duit Kolombia, ngelihat angkanya maksud gue, itu nggak bakalan bikin bingung ya. Karena ini pecahannya besar gitu, ada 5.000, di sini 5.000, ada angka 5 dan 3 angka 0 gini. Tapi untuk pecahan barunya, dia kan keluaran lama nih yang ini. Nah, ini keluaran baru, itu bentuknya tuh beda gitu penulisannya. Cuma angka 5 dan juga tulisan mil. Cuma angka 5 dan tulisan mil. Mil itu artinya 1000. Kenapa seperti ini? Karena pada tahun 2001 tuh ada wacana untuk redenominasi nilai peso gitu, untuk menghilangkan angka menghilangkan 3 0 gitu. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Tapi cuma diimplementasikan pada cetakan yang terbaru kayak gini. Angkanya kecil kayak gini, 5, tanpa ada embel-embel 3 0 gitu kan. Paling kalau kalian ke Kolombia tuh mesti diperhatikan juga sih soal yang namanya peredaran uang palsu di sini. Sama lah ya, uang palsu mah ada di mana-mana, dan biasanya tuh yang paling sering dipalsukan tuh yang uang 20.000 sama 50.000. Uang koin 1000 juga katanya itu juga sering ditemukan bentuk palsunya. Sama seperti di Indonesia, untuk cara membedakan antara uang palsu dan uang palsu, untuk membedakan antara uang palsu dan uang asli ya, kita bisa melakukan cara yaitu dilihat, diraba, dan juga diterawang. Ya karena pas dilihat kan kalian bisa ngeliat nih cetakannya, warnanya real atau enggak. Terus dia juga punya tekstur saat dipegang gitu, dan juga saat diterawang ada pita pengaman segala macam kayak gitulah. Nah, dan kan gue nih tinggalnya sekarang di Departamento Valle del Cauca. Ibu kota dari departemento gue itu adalah Kota Cali. Kota Cali ini ternyata bukan hanya dikenal sebagai ibu kotanya salsa, tapi ternyata juga sebagai salah satu kota yang paling banyak ditemukan peredaran uang palsu. Dan di sini, di kota ini juga ada kayak pabriknya gitu loh untuk membuat uang palsu. Terus di Cali bukan cuma bikin uang palsu dalam bentuk Colombian peso, tapi juga dalam bentuk American dollars. Jadi kalau ke Kolombia hati-hati juga ya kalau saat kalian menerima uang dolar, takutnya itu uang palsu. Apalagi ya? Oh iya, lazim banget ya kalau uang yang dicetak itu pasti ada cerita di baliknya, terus ada ikon public figure yang dicetak di uangnya. Kalau untuk figurnya pasti adalah ya satu sisi gitu dicetak dengan muka figur yang mereka mau cetak. Terus juga di sisi lainnya adalah kekayaan alam, tempat pariwisata, terus juga budaya dan segala macam. Itu bisa soal rumah adat, terus tempat wisata seperti Sungai Tujuh Warna, terus juga ada pohon nasional, terus apa lagi ya? Sama ini juga ada
suku pribumi segala macam kayak gitu. Namun buat gue ada beberapa pecahan kertas yang menarik perhatian. Salah satunya adalah ini, pecahan 50.000. Ini, ada yang kenalkah dengan bapak yang satu ini? Namanya Gabriel Garcia Bernal. Kok Bernal? Gabriel Garcia Marquez, sorry boy. Ini namanya Gabriel Garcia Marquez. Dia adalah seorang penulis dan juga wartawan, dan dia sangat terkenal di Kolombia dan juga di seluruh dunia karena dia pernah mendapatkan Nobel Prize untuk karya sastra yang dia buat. Selama hidupnya, Gabriel Garcia Marquez atau yang biasa dikenal dengan nama Gabo itu punya berbagai macam karya gitu ya. Salah satu yang terkenal itu adalah Cien Años de Solitud. Terus ini gue nggak selesai baca bukunya karena capek. Terus ada juga El Amor en los Tiempos del Cólera. Itu juga ada filmnya yang dibintangi oleh Javier Bardem. Aduh sakit. Gabo juga dikenal sebagai pelopor aliran Magico surrealismo kalau nggak salah begitu. Artinya adalah surrealis magis. Ya kalau nggak salah seperti itu sih pengertiannya. Terus yang menarik lagi dari uang kertas ini adalah ini, si bapak yang satu ini. Ini namanya Jose Asuncion Silva. Dia ada di 5.000 yang lama dan 5.000 yang baru. Tapi yang mau gue bahas adalah 5.000 yang lama. Ini saking lamanya udah lecek gitu duitnya. Nah, Silva adalah seorang penyair. Dia juga dianggap sebagai pelopor aliran modernisme di Amerika Selatan. Dia tuh berasal dari keluarga yang berada lah. Nah, suatu saat dia tuh lagi di luar negeri. Terus dia tuh mudik. Kok mudik sih, kan dia nggak lebaran ya. Dia tuh pulang kampung ke Bogota. Karena harus mengurus bisnis ayahnya yang ternyata lagi dalam kondisi yang tidak baik dan meninggalkan banyak utang. Terus juga dia tuh punya banyak tekanan lah ya. Salah satunya adalah saat adik perempuannya meninggal. Nah, dia menulis puisi berjudul Nocturno itu karena untuk meluapkan emosinya saat adiknya meninggal itu, dan puisinya itu ditulis di uang ini. Nah, karena terlalu banyak tekanan, akhirnya suatu saat Silva coba bunuh diri dengan menembakkan peluru langsung ke jantungnya. Dan sebelumnya tuh dia udah bertanya ke dokter di mana sih letak jantung itu. Jadi pas udah dikasih tahu dokter, dan dia langsung bunuh diri. Nah, yang menariknya dari uang ini adalah begini. Lihat ya, uangnya berlipat. Ini berbentuk seperti hati dengan 2 peluru. Jadi ini menggambarkan soal si Silva yang bunuh diri. Dan kalau dibalik seperti ini, bentuknya tuh seperti gelas wine. Dan Silva juga dikabarkan juga seorang yang suka minum wine. Itu aja sih sepertinya yang bisa gue ceritakan tentang uang peso Kolombia. Kalau kalian ada pertanyaan, coba taruh di kolom komentar, dan kalau ada informasi tambahan yang gue nggak tahu dan mungkin kalian tahu juga, masukin aja di kolom komentar ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan jangan lupa juga untuk kunjungin video teman-teman Vloggers United yang lain. Di description box ada linknya untuk ke video mereka masing-masing. Kalian bisa belajar banyak dari video mereka juga, karena yang tinggal di Eropa, ada yang di Australia, ada di Dubai, ada di Amerika Serikat, ada di mana-mana. Jadi tontonin aja ya video-video mereka. Nah, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Hasta luego, ciao.